Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh dari Prodi D3 Kesehatan Gigi tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya akan melakukan pencabutan gigi 21 anterior rahang atas sebelah kiri dengan teknik anestesi infiltrasi. Selamat menyaksikan. Untuk alat dan bahannya yaitu ada alat diagnosa set seperti sonde, kemudian kaca mulut, ekskavator, pinset, kemudian tang permanen mahkota anterior rahang atas, lalu ada band, kemudian tray, nirbeken atau bengkok, kemudian spuit, di sini ukuran 3 cc. Kemudian ada ampul atau bahan anestesi yaitu lidokain atau PHK-in. Lalu ada dapendis yang berisi bahan antiseptik atau iodin povidone. Kemudian ada macam-macam kapas. Yang pertama ini ada cotton pellet, kemudian cotton roll. Lalu ini ada tampon. Dan yang terakhir yaitu kapas biasa. Untuk posisi operatoran pasien yaitu pada pencabutan gigi rahang atas, dental unit ditinggikan setinggi-tingginya, ketinggian pasien lebih tinggi semaksimal mungkin sehingga operator dapat melihat pandang langsung. Kemudian sandaran dental unit disandarkan atau direbahkan. Kemudian rongga mulut pasien ini setinggi bahu operator. Lalu bidang oklusal pasien membentuk sudut 45 derajat terhadap lantai. Dan posisi operator berada di jam 7 atau jam 8. Kemudian langkah pertama yaitu menyiapkan bahan anestesi, ambil spuit atau alat suntik dan buka dari plastiknya. Kemudian tarik ujung spuit atau gagangnya, tarik maksimal, kemudian dorong maksimal supaya tidak ada udara masuk, lalu kunci atau kencangkan jarum. Kemudian letakkan dan ambil spuit atau ampul, kemudian patahkan dengan menggunakan kasa atau kapas atau 2 cotton roll dengan 2 ibu jari bertemu antara ibu jari kanan dan ibu jari kiri, kemudian patahkan. Lalu ambil spuit, kemudian masukkan bagian bevel jarum suntik, letakkan di dinding ampul, lalu perlahan ampul masuk ke spuit dengan cara menarik ujung spuit atau gagangnya perlahan. Itu sebanyak 2 cc. Kemudian tabung diketuk-ketuk atau dipetik-petik supaya tidak adanya gelembung udara yang masuk. Kemudian tutup kembali spuit yang telah berisi bahan anestesi. Bahan anestesi 2 mili digunakan di bagian palatal 0,5 mili dan di bagian labial 1,5 mili. Kemudian mengoleskan bahan antiseptik yaitu dengan cotton pellet yang diberi iodin povidone, kemudian dijepit dengan pinset, dioleskan di daerah gigi yang akan dilakukan pencabutan secara melingkar yaitu searah jarum jam atau sekali putaran. Langkah selanjutnya yaitu melakukan anestesi di bagian palatal gigi yaitu sekitar 5 mm dari servikal gigi yang akan dilakukan pencabutan dengan bevel menghadap ke tulang atau akar gigi. Kemudian masukkan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian tahan menggunakan tangan kiri. Lalu lakukan aspirasi. Jika tidak ada darah yang masuk ke dalam tabung spuit, kemudian depositkan sebanyak 0,5 cc. Lalu kemudian tarik dan lakukan anestesi kembali di bagian labial, yaitu di batas antara mukosa bergerak dan tidak bergerak. Cara kita mengetahui batas tersebut yaitu dengan cara tarik bibir pasien dengan menggunakan jari operator atau menggunakan pinset. Setelah menemukan, kemudian lakukan penyuntikan dengan kemiringan bevel, yaitu suntikan membentuk sudut 45 derajat.
Tahan squid menggunakan tangan kiri, lalu aspirasi jika tidak ada darah yang masuk ke tabung squid, kemudian depositkan sebanyak 1,5 cc. Kemudian melakukan massage agar bahan anestesi cepat menyebar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengecek apakah bahan anestesi berjalan atau tidak dengan menggunakan sonde dan kaca mulut. Saya melakukan tindakan pencabutan gigi 21 dengan indikasi pencabutan untuk keperluan prostodontik dikarenakan gigi tinggal satu-satunya. Langkah selanjutnya yaitu mengambil ekskavator untuk melepaskan perlekatan gingiva. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pencabutan, yaitu dengan fiksasi jari dengan menggunakan 2 cotton roll yang diletakkan 1 cotton roll berada di bagian palatal, yaitu ditahan dengan menggunakan ibu jari atau jari jempol. Kemudian 1 cotton roll di bagian labial ditahan dengan menggunakan jari telunjuk. Kemudian mengambil band guna melonggarkan gigi dari jaringan periodontal sampai gigi tersebut goyang. Dengan gerakan banyak ke arah labial, kemudian mengambil tang ekstraksi yaitu tang permanen mahkota anterior rang atas dengan ujung big sampai melewati cervical atau di daerah seapikal mungkin. Setelah dipegang dengan kekuatan maksimal, kemudian lakukan luksasi dengan gerakan palatal ke labial, banyak ke labial, karena di bagian palatal lebih keras dan tulang lebih tebal. Setelah longgar, kemudian sedikit rotasi sehingga gigi sudah goyang. Kalau sudah longgar, lalu lakukan ekstraksi. Setelah itu letakkan tang pencabutan dan gigi yang telah dilakukan pencabutan dan 2 cotton roll untuk fiksasi jari, letakkan di nerbekan atau bengkok. Langkah selanjutnya yaitu mengecek soket dan membersihkan soket menggunakan ekskavator guna membersihkan bekas pencabutan dari kalkulus-kalkulus, pecahan gigi, dan lain sebagainya. Setelah soket bersih, kemudian lakukan penekanan dengan menggunakan 2 cotton roll guna menautkan kembali gingiva dan menekan pembuluh darah yang terbuka. Soket harus terisi darah, tidak boleh hilang darahnya atau total kosong bersih, karena dikhawatirkan jika tidak ada gumpalan darah di soket maka akan mudahnya makanan terselip atau menyangkut. Kemudian menutup soket dengan menggunakan tampon yang diberi iodin povidon, dijepit menggunakan pinset, kemudian letakkan di soket. Perintahkan pasien untuk menggigit atau menahan tampon selama 30 menit, kemudian memberi instruksi untuk tidak makan dan tidak minum, menggosok gigi berkumur-kumur selama 30-1 jam. Tidak boleh menggigit tampon, tidak memainkan soket dengan jari atau lidah, tidak meludah-ludah atau tidak sering-sering meludah, dan menghisap-hisap daerah bekas pencabutan. Baiklah, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan tindakan yang saya lakukan dalam tindakan pencabutan gigi anterior rang atas sebelah kiri, yaitu gigi 21. Dan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Dr. Gigi David Rudi, MKes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.